Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Abdul Ghani dari channel Ganisa. Pada channel ini saya akan membahas tentang sepeda. Bagi teman-teman yang suka atau hobi untuk bersepeda, mohon dukung channel ini ya, agar kita bisa saling berbagi ilmu atau bertukar informasi tentang dunia seputar sepeda. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang akan saya upload. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai komponen atau bagian-bagian dari sepeda. Seperti apakah bagian atau komponen yang ada pada sebuah sepeda? Simak terus videonya ya teman-teman. Seorang goeser tentunya harus mengetahui komponen-komponen atau bagian-bagian sepeda, tapi kita kadang dibuat bingung karena bagian-bagian atau komponen sepeda banyak yang menggunakan istilah dengan bahasa Inggris. Tentunya ini dapat menyulitkan apabila kita ingin mengganti bagian atau komponen sepeda kita. Untuk itu akan saya rangkumkan beberapa istilah bahasa Inggris bagian-bagian atau komponen sepeda ke dalam bahasa Indonesia. Frame pada umumnya atau rangka sepeda mempunyai bentuk segitiga pada sisinya. Rangka sepeda ini terbuat dari berbagai macam jenis bahan, misalnya chromoly, Hyten, carbon fiber, alloy ataupun aluminium, dan titanium. Bahan rangka sepeda yang paling ringan terbuat dari carbon fiber, bahan yang paling berat terbuat dari Hyten, bahan yang paling mahal terbuat dari titanium, dan jika teman-teman ingin memiliki sepeda dengan bahan yang ringan, kuat, dan harga terjangkau, saya sarankan menggunakan frame yang terbuat dari chromoly ataupun aluminium. Bagian steering adalah bagian sepeda yang berfungsi untuk mengendalikan arah sepeda, sehingga sepeda dapat berbelok ataupun lurus sesuai dengan keinginan kita. Adapun komponen-komponen dari steering antara lain handlebar atau stang adalah bagian untuk mengemudikan sepeda sehingga dapat berbelok ataupun lurus sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa tipe handlebar yang umumnya digunakan pada goeser-goeser, antara lain city bike, BMX, flat bar, race bar, drop bar, bullhorn, dan sepeda lipat. Stem adalah komponen sepeda yang menghubungkan handlebar atau stang dengan steer tube atau tiang kendali pada fork sepeda. Stem bentuknya berupa batang kecil yang berada di antara stang dengan fork. Pada bahasa Inggris, stem kadang disebut juga sebagai gooseneck atau leher angsa. Adapun fungsi dari stem, sepeda cukup sederhana tetapi krusial, yaitu menghubungkan stang dengan fork. Stem yang berfungsi baik adalah pada setiap perputaran stang akan membuat roda juga bergerak ke kiri ataupun ke kanan, dan sebaliknya. Stem bisa terbuat dari aluminium alloy, baja, titanium, dan serat karbon. Jadi, stem ini adalah salah satu komponen penting dalam sistem kendali atau kontrol sepeda. Headset adalah bagian sepeda yang berada di bagian depan, yaitu penghubung antara frame dengan fork. Karena fork adalah bagian yang bergerak, tanpa headset ini tentunya fork akan bergesek langsung dengan head tube yang mengakibatkan fork dengan head tube menjadi aus, atau bahkan fork tidak bisa diputar sama sekali. Adalah tuas yang dipakai untuk memindahkan gigi, speed, atau gear di derailleur melalui kabel. Pada umumnya, di sepeda terdapat shifter depan dan shifter belakang, yaitu pada handlebar kanan dan handlebar kiri. Shifter ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan gear depan, sedangkan shifter kanan berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan gear bagian belakang. Bagian drivetrain adalah bagian-bagian sepeda yang berfungsi sebagai sistem penggerak sepeda. Bagian drivetrain ini antara lain adalah
Crankset atau chainset atau engkol adalah bagian dari sistem penggerak sepeda yang berfungsi mengubah tenaga dari kayuhan untuk memutar rantai sepeda. Terdiri dari dua lengan dengan arah yang berlawanan dan chainring untuk mengikat rantai sepeda. Chain atau rantai sepeda berperan penting sebagai komponen yang mentransfer tenaga dari kaki ke gear untuk memutar roda sepeda. Dengan pemilihan jenis rantai sepeda yang benar akan membuat sepeda lebih efisien dan sekaligus juga membuat komponen drivetrain lebih awet. Sprocket atau gear digunakan untuk mentransfer tenaga menjadi gerak. Gear sepeda juga demikian, gunanya untuk merubah tenaga dari kayuhan menjadi gaya dorong pada roda sepeda. FD atau front derailleur adalah sebuah sistem mekanisme yang menggeser rantai pada sepeda dengan lebih dari satu chainring depan. Namun, ada beberapa sepeda yang tidak memiliki FD, yang umumnya adalah pada sepeda yang memiliki single speed pada bagian cranknya. RD atau rear derailleur adalah bagian dari derailleur yang dilewati rantai sepeda. Terdiri dari dua puli atau katrol yang bentuknya berubah mengikuti panjang rantai efektif. Sama seperti halnya dengan FD, ada beberapa sepeda yang tidak menggunakan RD, contohnya sepeda fiksi, sepeda BMX, dan sebagainya. Pedal merupakan komponen utama untuk menggerakkan sepeda, terhubung dengan crank melalui lengan diagonal. Biasanya dilengkapi dengan tali pengereman atau klip untuk menghindarkan kemungkinan lepasnya pijakan. Tapi klip ini umumnya hanya dipasang pada sepeda balap konvensional. Seat post adalah penyangga saddle, tempat di mana kita duduk di saat bersepeda, dan fungsi utamanya adalah agar mendapatkan kenyamanan di saat bersepeda. Saddle merupakan tempat duduk pada sepeda yang berfungsi untuk menopang badan ketika bersepeda. Saddle ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk. Teman-teman dapat memilih saddle sesuai dengan yang diinginkan. Karena itulah, pesepeda harus bisa memilih saddle yang tepat. Memang memilih saddle membutuhkan kecermatan dan waktu yang tak sedikit, dengan tujuan tidak lain adalah memberikan kenyamanan pada saat bersepeda. Ada dua jenis komponen rem yang dikenal dalam sepeda gunung, yaitu rem hidrolis dan rem mekanis. Keduanya sama-sama menggunakan cakram dan kabel. Bedanya, rem hidrolis memanfaatkan minyak atau oli di dalam kabel yang menghasilkan tekanan hidrolis. Sedangkan rem mekanis menggunakan tali yang umumnya terbuat dari aluminium berada di dalam kabel. Pada saat tuas rem ditekan, maka tali itu akan menarik kaliper sehingga menjadi pengereman. Belakangan ini, rem hidrolis menjadi standar pada sepeda gunung. Jenis rem ini memiliki tingkat keamanan lebih baik lewat kemudahan kontrolnya. Meskipun begitu, komponen sepeda gunung yang satu ini memerlukan perawatan secara rutin dan berkala agar dapat terus berfungsi secara maksimal. Atau komponen rem cakram yang berfungsi untuk menjepit rotor, mempunyai jenis dan fitur yang membedakan performanya. Kaliper akan merespon tarikan dari tuas rem yang ditransfer lewat kabel atau hose untuk menjepit rotor di roda. Di dalam kaliper terdapat piston yang akan mendorong pad ke arah dalam ketika tuas rem ditekan, dan kembali lagi keluar ketika tuas rem dilepas. Sedangkan rotor adalah piringan yang terbuat dari besi, aluminium maupun bahan lainnya, yang ini merupakan komponen yang sangat penting dari sebuah pengereman. Hub berfungsi sebagai as roda yang sistem kerjanya adalah sebagai pusat untuk menggerakkan roda bagian depan sepeda. Sedangkan untuk free hub adalah sistem hub sepeda yang memiliki slot bergigi atau spline dan bisa menjadi wadah untuk memasangkan kumpulan sprocket yang disebut cassette. Posisi free hub terletak pada bagian hub roda bagian belakang.
Jari-jari adalah komponen sepeda yang menahan beban terbesar pada sepeda. Batang-batang kurus itulah yang menahan beban, menopang roda agar tetap bulat dan sekaligus juga memutar roda. Rim atau velg atau pelek sepeda adalah bagian dari roda tempat menempel atau menahan ban, penopang jari-jari sepeda, dan bisa juga sebagai permukaan rem. Rim ini dikatakan sebagai frame untuk roda. Pemilihan rim sepeda tidak hanya diukur dari kekuatannya menahan beban, tetapi juga berat, bentuk, dan kemampuan pengereman. Ban adalah piranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah bagian penting dari sebuah sepeda. Adapun peranan atau fungsi ban sepeda adalah sebagai berikut. 1. Menahan seluruh beban berat ketika bersepeda. 2. Ban berhubungan dengan permukaan jalan sehingga ban dapat memindahkan gaya gerak, gaya pengereman, mengontrol mulai jalan, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. 3. Memberikan kenyamanan dalam berkendara. Cukup sekian video singkat mengenai komponen atau bagian-bagian dari sepeda dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka video ini jangan lupa untuk like ya. Thanks for watching and see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.